Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda hebat, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang di video edukasi tentang ASI untuk ibu bekerja. Menjadi ibu bekerja bukan berarti harus berhenti memberikan yang terbaik untuk si kecil. Justru dengan pengetahuan dan juga persiapan yang tepat, ibu tetap bisa memberikan ASI eksklusif meskipun memiliki kesibukan di luar rumah. Nah, dalam video ini Bunda, kita akan membahas tips yang praktis, cara menyimpan ASI perah, hingga bagaimana menjaga produksi ASI tetap lancar saat ibu kembali bekerja. Yuk tetap semangat memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Ma, aku pergi kerja dulu ya. Iya, aku Nak. titip Michelle. Nanti asinya ada di freezer, nanti panasin aja kayak biasanya ya, Ma. Hati-hati ya, Nak. Iya, Ma. Assalamualaikum. Nak. Iya, Ma. Tinggalan ini, Oh Nak. iya, lupa. Makasih ya, Ma, untuk mengingetin. Dadah. Bunda, ternyata pemberian ASI untuk bayi itu sangatlah penting. Tetapi bagi ibu yang bekerja tidaklah mudah. Lalu bagaimana ya perasaan ibu melalui hari-harinya meninggalkan anaknya yang masih menyusui selama mereka bekerja? Pagi, Pani. Apa aku masih bisa memberikan ASI yang terbaik untuk anakku? Bunda, dari kendala yang dialami ibu tadi, kita perlu konsultasi ke tenaga kesehatan juga untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi edukasi dan juga informasi yang tepat dan juga terpercaya soal manfaat ASI eksklusif terutama bagi ibu yang bekerja. Permisi. Iya, silakan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi juga Ibu, dengan Ibu Vera ya. Iya, benar, Dok. Jadi saya di sini ingin berkonsultasi, Dok, terkait pemberian ASI saya. Terus kan karena saya ini seorang ibu yang bekerja, jadi itu saya itu khawatir, Dok, tentang pemberian ASI saya untuk anak saya. Khawatir tidak bisa memberikan secara optimal untuk bayi saya. Kekhawatiran itu wajar, tapi Ibu pekerja tetap bisa memberikan ASI dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kondisi pekerja Ibu seperti apa? Oh, saya itu bekerja itu dari pagi sampai sore, Dok. Dari jam 8 jaman mungkin ya, Dok. Makanya saya itu takut ASI saya itu berkurang karena tidak bersama bayi terus kan. Begitu. Oke, baik. Produksi ASI itu sebenarnya bergantung pada seberapa sering ASI dikeluarkan, baik dengan menyusui langsung maupun dipompa. Jadi selama Ibu rutin memompa ASI di sela waktu bekerja, produksi ASI bisa tetap terjaga. Berarti benar ya, Dok, kalau misalkan pumping di tempat kerja itu. Dan kira-kira itu berapa ya idealnya, berapa kali gitu, Dok? Betul sekali Ibu, idealnya setiap 3-4 jam sekali. Ibu bisa menjadwalkan 2-3 kali pumping selama jam bekerja agar payudara Ibu itu tetap terstimulasi. Oh, kalau soal penyimpanan ASI itu bagaimana ya, Dok? Kalau caranya itu tetap aman gitu. Ya. ASI itu sebaiknya disimpan dalam wadah steril dan diberi label tanggalnya. Jika disimpan di suhu ruang hanya bertahan beberapa jam saja, tapi jika di kulkas bisa lebih lama. Pastikan juga menggunakan cooler bag saat dibawa pulang. Oh, kalau saya pulang kerja, terus apakah masih perlu, Dok, itu menyusui anak secara langsung atau ya gitu? Sangat disarankan ya Ibu itu menyusui langsung saat di rumah membantu mempererat bonding dengan bayi.
dan juga meningkatkan produksi ASI. Oh baik dok, itu saya lebih tenang sekarang dok. Jadi intinya itu saya tetap bisa memberikan ASI meskipun bekerja gitu ya. Dan tentu saja Ibu, dengan manajemen waktu yang baik dan konsisten, Ibu tetap bisa memberikan ASI eksklusif untuk si kecil. Oke, baik, mungkin itu saja dok. Terima kasih ya dok untuk konsultasi hari ini. Sama-sama, semangat terus ya. Ya, terima kasih dok. Permisi ya dok. Nah, bagi bunda di rumah yang tetap ingin memberikan ASI meskipun harus bekerja, tentu ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi bunda. Namun, dengan persiapan yang tepat dan dukungan dari lingkungan sekitar, ibu tetap bisa memberikan ASI secara optimal untuk si kecil. Jadi, di sini yuk ikutin aku untuk melihat langkah-langkah yang praktis untuk bisa dilakukan oleh bunda-bunda di rumah. Lakukan pumping secara rutin beberapa hari sebelumnya atau bisa dilakukan di malam hari sebelum besok ibu berangkat bekerja. Lalu simpan ASI dalam wadah steril dan beri label tanggal. Persiapan ini membantu memastikan kebutuhan ASI bayi tetap terpenuhi meskipun ibu sedang bekerja. ASI yang sudah dipumping harus disimpan dengan cara yang tepat agar kualitasnya tetap terjaga. Gunakan wadah khusus yang bersih dan juga tertutup rapat. Tetapi jika di kantor, simpan ASI dalam lemari pendingin atau cooler bag. Pam, aku titip bentar ya. Oh iya boleh. Emangnya kamu mau kemana? Mau pumping Pam, bentar aja kok. Oh iya boleh, silakan. Nanti dari aku yang lanjutin aja. Terima kasih ya. Iya, semangat kamu pumpingnya. Iya, makasih ya Pan. Dukungan dari tempat kerja sangat penting bagi ibu menyusui. Fasilitas seperti ruang laktasi dan juga waktu khusus untuk pumping dapat membantu ibu menjalankan perannya dengan lebih nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, nitip Michelle dulu ya. Iya nak. Loh, Ayah udah pulang duluan? Ya Bun, Bunda bersih-bersih dulu aja. Sini Ayah bantu bawain. Makasih ya. Gak usah Bun, biar Ayah aja. Sudah tugas saya membantu Bunda. Ya Bu, iya ya, makasih. Ya Bunda. Duh, capek banget mah. Sini nak, Mama pijitin. Iya, makasih mah. Emang gini nak rasanya di orang tua, apalagi kalau kamu butuh seharian. Iya, capek banget mah rasanya. Sebaiknya kamu istirahat dulu aja nak di kamar. Aku tidur dulu ya mah. Iya nak. Makasih mah. Ya. Mas, ini bisa mah. Aku mau kasih ASI untuk bisa. Ya ini nak, Mama mau kejemuran dulu ya. Mah. Makasih mah. Kita tidur dulu ya. Baik bunda-bunda sekalian, dari perjalanan yang telah kita lihat tadi, menjadi ibu bekerja memang penuh dengan tantangan, terutama dalam memberikan ASI yang eksklusif bagi anak. Namun, dengan pengetahuan yang cukup, persiapan yang matang, dan juga dukungan dari lingkungan sekitar, setiap ibu akan mampu memenuhi kebutuhan terbaik bagi buah hatinya. Karena ASI bukan hanya tentang nutrisi, tetapi juga tentang kasih sayang, kedekatan, dan ikatan emosional yang tak tergantikan antara ibu dan bayi. Bunda-bunda, yuk terus dukung pemberian ASI eksklusif demi generasi yang lebih sehat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai
ibu menyusui yang sedang bekerja sambil bekerja. Jadi di sini kami bersama Bunda siapa? Bunda Nana. Oke, jadi di sini kami ingin bertanya sedikit Bunda mengenai ibu yang sedang mengasihi tapi sambil bekerja. Oke, jadi lanjut aja yang Bunda. Langsung pertanyaan pertama itu ada apa sih tantangan terbesar Bunda saat harus menyusui sambil bekerja? Kalau dibilang tantangan, sepertinya bukan tantangan sih, tapi lebih ke agak repot. Kalau sambil kerja, sambil menyusui. Soalnya ada waktu-waktu kita harus bekerja, tapi ada juga waktu kita harus menyusui gitu kan. Tapi di saat itu, kalau memang waktunya sudah harus menyusui, kalau pas saat waktunya kerja, biasanya Bunda pumping. Nah, biasanya Bunda pumping sekitar 2 jam atau 3 jam sekali, biar asinya tetap bagus, tetap terjaga, biar asinya juga tetap lancar. Jadi Bunda sambil pumping waktu kalau sambil bekerja. Jadi terbagi ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua Bunda. Bagaimana sih cara Bunda mengatur waktu antara pas kerja sama pumping atau pas menyusui? Waktu sambil bekerja, sambil pumping, menyusui gitu. Iya. Kalau waktunya pas Bunda ada di rumah, Bunda hindari sama sekali tidak memberi ASI pakai botol. Biasanya langsung diasihin sama Bunda gitu kan. Nah, tapi kalau ketika Bunda lagi kerja, baru dikasih ASI pakai botol gitu. Itu tadi kalau pas waktunya kerja, biasanya dipamping, terus disimpan di tempat penyimpanan ASI pakai botol atau pakai ada kantong buat khusus buat ASI itu biasanya ditaruh di situ. Sambil biar ASInya masih tetap bagus, Bunda biasanya kasih tanggal sama hari gitu kan, biar biar expirednya masih bisa kita kontrol kan, yang mana yang lebih dulu yang harus diberikan, mana yang dulu. Oke, lanjut pertanyaan 3 Bunda. Apa sih tips Bunda agar produksi asinya itu tetap lancar walaupun sibuk bekerja? Sebenarnya kalau dibilang biar tetap lancar, biasanya tuh Bunda jaga makan. Kalau bisa banyak makan sayur, minum yang banyak, makan buah, makan sehat lah, seperti itu. Kalau sayur, ya contohnya pakai sayur katuk, biar asinya tambah banyak, produksinya lebih lancar gitu. Terus juga sering-sering dikasih ke adik bayinya. Langsung dikasih atau dipamping gitu kan, biar produksi asinya tetap lancar dan tambah banyak. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih cara Bunda itu menyimpan ASI agar tetap aman untuk bayi? Nah, kalau menyimpan ASI biasanya Bunda kalau pas waktu kerja biasanya Bunda pumping. Kita 2 atau 3 jam sekali Bunda pumping, Bunda bawa alat pumping gitu kan. Ada satu paket, ada tasnya, tempat penyimpanannya gitu. Biasanya Bunda langsung masukin ke dalam botol atau kantong, terus disimpan di dalam tempat penyimpanan ASI tadi atau freezer. Biasanya begitu kalau Bunda sambil kerja. Baik, pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan Bunda untuk ibu yang bekerja yang ingin tetap memberikan ASI pada bayinya? Nah, kalau pesan-pesan biasanya tergantung di ibunya sih sebenarnya. Itu kan kembali kepada niat. Kalau memang ibunya ada niat pengen mau kasih ASI bayinya, insya Allah ASInya pasti banyak, lancar. Terus sering-sering dikasih ke adik bayinya. Kalau sambil kerja ya dipamping, kalau di rumah langsung dikasih ke adik bayinya langsung. Terus juga dukungan dari keluarga, dari pasangan, dari orang tua, dari keluarga itu sangat mendukung. Terus juga dijaga makan, minum yang banyak, makan sehat itu pasti. Insya Allah ASInya pasti lancar banyak.
Baik, terima kasih Bunda Iya, sudah sama-sama, tolong Tina. Oke, jadi itu dia pesan-pesan untuk bunda-bunda di sana yang sedang menyusui tapi sambil bekerja. Oke, baik. Mungkin sekian dari wawancara Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video edukasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.